wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisan Rahman. Perkenalkan, nama saya Manalisa Devera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safi Jabar. Perkenalkan, nama saya Dafal Zaki. Baiklah, pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang siklus sel. Tetapi Artachialudis tidak dapat hadir dikarenakan ada alasan yang sangat memungkinkan untuk tidak dapat hadir. Tetapi akan tetap menjelaskan pada video kali ini. Selamat menyaksikan. Nah, Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus sel dan fase S. Siklus sel. Siklus sel adalah serangkaian peristiwa yang terjadi dalam sel saat dia tumbuh dan membelah. Siklus sel adalah nama yang kita berikan untuk proses di mana sel bereplikasi dan membuat dua sel baru. Siklus sel memiliki beberapa tahap yang disebut G1, S, G2, dan N. G1 adalah tahap di mana sel bersiap untuk membelah. Untuk melakukan ini, sel kemudian bergerak ke fase S, di mana sel menyalin semua DNA. Jadi, S adalah singkatan dari sintesis DNA. Setelah DNA disalin dan ada satu sel tambahan lengkap dari semua materi genetik, sel bergerak ke tahap sel tambahan lengkap dari semua materi genetik. Sel bergerak ke tahap G2, di mana ia mengatur dan memadatkan materi genetik atau mulai memadatkan materi genetik dan bersiap untuk membelah. Fase S. Fase S adalah kepanjangan dari sintesis dan ciri utama dalam fase ini adalah sintesis DNA. Genom sel pada fase ini akan direplikasi sehingga menghasilkan jaringan baru untuk proses pembelahan sel. Selama fase S, siklus sel, terjadi sintesis dan replikasi DNA dan sentriole serta duplikasi genome. Termasuk histon didatangkan dan digabungkan ke dalam molekul DNA membentuk materi kromatin. Dan akan dilanjutkan oleh Dafal Zaki. Setelah saya akan menjelaskan fase G1 dan fase G2. Pada fase G1 merupakan bagian pertama dari interfase. Fase ini dimulai segera setelah sel mengalami pembelahan sel atau mitosis. Pada fase ini, sel secara terbalik aktif mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan sel pada fase G1 meliputi pembentukan berbagai protein, pembentukan berbagai organel sel, dan penambahan volume sel. Dari fase ini, sel dapat meneruskan ke fase S. Dalam fase G1 terjadi pembentukan makromolekul yang penting untuk dimulainya duplikasi DNA. Fase G2. Pada fase G2, sel kembali mengalami pertumbuhan sel meliputi sintesis berbagai macam protein dan organel. Selain itu, mikrotubul juga mulai tersusun dan pada fase ini juga dilakukan pengecekan kerusakan DNA. Nukleoli juga terbentuk kembali. Mulai terjadi duplikasi sentrioles. Proses duplikasi sentrioles ini baru sempurna pada fase G2. Dalam fase G2, RNA dan protein yang penting untuk pembelahan sel akan disintesis. Terjadi penyimpanan energi yang diperlukan untuk mitosis. Sintesis tubulin untuk kumpulan dalam mikrotubul yang diperlukan untuk mitosis. Replikasi DNA dianalisa dan kesalahan yang terjadi akan diperbaiki. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang mitosis dan sitokinesis. Mitosis merupakan bagian dari siklus sel. Mitosis merupakan pembelahan inti sel nukleus, memulai tahapan-tahapan berurutan dan teratur. Mitosis menghasilkan nukleus pada kedua anak dengan sifat genetik ekovalen atau sama dengan sel induknya. Satu sel induk dengan kromosom diploid yang membelah secara mitosis akan menghasilkan anakan yang memiliki kromosom bersifat diploid juga. Mitosis biasanya merupakan fase terpendek, yaitu berlangsung sekitar 1 jam dari waktu total siklus sel selama 18-24 jam pada sel hewan pada umumnya. Sitokinesis adalah bagian dari proses pembelahan sel
yaitu sitoplasma dari satu eukariotik sel membelah menjadi 2 sel anak. Pembagian sitoplasma dimulai selama atau setelah tahap akhir dari pembelahan inti dalam mitosis dan metosis. Selama sitokinesis, benang gelendong berpisah dan menyangkut kromatid yang digandakan ke dalam sitoplasma sel anak yang sudah terpisah. Hal ini untuk memastikan bahwa jumlah dan kelengkapan kromosom tetap terjaga dari satu generasi berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang tahapan-tahapan pembelahan sel. Yang pertama yaitu profase. Pada fase ini, sel mempersiapkan dirinya untuk membagi materi genetik. Kromosom yang awalnya berbentuk benang panjang mulai memadat dan terbentuk menjadi lebih pendek dan tebal, membuatnya lebih mudah untuk diidentifikasi. Fase ini juga ditandai dengan mulai hilangnya membran nukleus. Ciri-cirinya, kromosom berjajar di sepanjang ekuator atau bagian tengah sel, membentuk apa yang disebut lempeng metafase. Setiap kromosom terhubung dengan benang spindel melalui sentromernya. Yang kedua, metafase. Pada metafase, posisi kromosom sudah tertata di tengah sel, sehingga sel siap untuk membagi materi genetiknya secara merata. Kromosom berbaris rapi di pusat sel dan terhubung dengan benang-benang spindel yang akan menarik kromatid ke kutub sel yang berlawanan pada fase berikutnya. Cirinya yaitu kromosom berjajar di sepanjang ekuator atau bagian tengah sel, membentuk apa yang disebut lempeng metafase. Setiap kromosom terhubung dengan benang spindel melalui sentromernya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mona Lisa. Baiklah, saya akan menjelaskan materi anafase dan telofase. Anafase. Pada fase ini, kromosom dibagi menjadi 2 set, kromatid yang identik, dan tiap set kromatid ditarik ke arah kutub berlawanan. Hal ini memungkinkan kedua sel anak yang dihasilkan memiliki jumlah kromosom yang sama dan identik. Cirinya yaitu kromatid saudara pada setiap kromosom mulai ditarik ke arah kutub yang berlawanan. Hal ini memungkinkan kedua sel anak yang dihasilkan memiliki jumlah kromosom yang sama dan identik. Selanjutnya telofase. Pada telofase, sel memulai kembali ke keadaan normal setelah pembelahan inti. Membran nukleus baru terbentuk di sekitar setiap set kromosom di kutub sel. Tahap ini diikuti dengan sitokinesis, di mana sitoplasma sel membelah menjadi 2, menghasilkan 2 sel anak yang identik. Pembagian ini merupakan langkah penting dalam siklus hidup sel untuk memastikan kelangsungan genetik. Cirinya yaitu kromosom mulai memanjang dan menjadi kurang terlihat karena kembali pada bentuk kromatid. Membran inti kembali ke bentuk di sekitar setiap kumpulan kromosom pada masing-masing kutub. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.